Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi punten agak sedikit malam ya sekarang postingnya karena ya hari libur, tanggal merah juga ya, kita juga sedikit keluyuran dulu tadi teman-teman. Tapi ya sudah, kita coba update kabar terbaru mengenai Persib Bandung, yang mana besok tanggal 26 Desember 2024 ya skuad Persib Bandung dan ya seluruh jajaran pelatih juga akan kembali melakukan latihan perdana gitu ya setelah libur kurang lebih 5 hari, dan juga menghadapi Persis Solo ini kan karena away, sehingga ya tanggal 27 pun sudah langsung berangkat ke Solo teman-teman. Nah ini saya ingin membahas mengenai banyak pertanyaan yang katanya kok manajemen sekarang agak kurang satset katanya dalam bursa transfer, beda dengan dulu di zamannya Pak Teddy Cahyono. Nah, apakah benar begitu? Ini saya secara tidak memihak gitu ya, secara transparan saja. Saya ada di tengah-tengah. Jadi saya juga pengen ngajak teman-teman Boboto di sini supaya tahu garis besarnya. Kita coba membuka satu pandangan yang lebih luas lagi, tidak membaguskan satu orang atau menjelekkan orang yang lain, tidak gitu ya. Jadi saya coba kasih pemahaman yang berbeda di sini. Baik teman-teman, biar tidak lama-lama untuk durasinya. Yang pertama, apakah memang bagusan mana? Pertanyaannya bagusan mana, zaman Pak Teddy atau zaman Kang Adit sekarang? Nah ini tentu saja saya akan menjawab sama-sama baik teman-teman. Tentu ada plus dan minusnya masing-masing kepemimpinan. Jadi ya tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek juga. Jadi semuanya punya kekurangan dan punya kelebihannya masing-masing. Kalau kita head to headnya di sini, misalkan dari segi saset pemain, apakah memang benar di zamannya Pak Teddy Cahyono ini saset, di zaman Kang Adit ini agak kurang saset? Kita lihat teman-teman, kalau memang dari Pak Teddy Cahyono ini memang agak sedikit saset. Karena apa? Karena dia punya satu tim yang memang ya walaupun sekarang sudah sebagian besar sudah resign gitu ya ketika Pak Teddy Cahyono ke LIB gitu, makanya sebagian besar untuk ya penerusnya pada resign dari Persib Bandung. Tapi ya inilah penerusnya ini mungkin punya satu pandangan yang sama dengan Pak Teddy, karena memang otomatis kebanyakan orang profesional yang langsung dipilih oleh Pak Glenn Sugita juga, sehingga ya mungkin masalah lobby pemain atau masalah bagaimana caranya memanage tim atau memanage pemain yang incaran itu bisa teman-teman, sehingga mungkin saset itu ya betul gitu ya. Tapi di zaman sekarang atau yang di manajemen sekarang, di zamannya Kang Adit ini, jangan lupa juga Kang Adit ini memang mewariskan beberapa simpul yang memang sudah kusut lah teman-teman. Tapi kalau head to head mengenai pemain ya sebetulnya sama satset juga, hanya saja ya mungkin karena saya nggak tahu kalau dulu Pak Teddy Cahyono bagaimana bisa mendapatkan budget yang sekian misalkan gitu ya, mendapatkan 1M mungkin caranya sendiri. Nah Kang Adit sendiri ini mungkin mendapatkan dana atau budget dari manajemen 1M sekian tuh, tapi harus pengorbanannya lebih besar gitu ya, sehingga ya mungkin kurang saset tuh karena ada kendala teman-teman. Kalau tidak ada kendala ya sama-sama saya yakin pasti saset juga. Jadi kalau sekarang warisan yang dulu justru yang mungkin yang dulu masih ada tunggakan ini tunggakan itu, nah diberesin dulu sama Kang Adit gitu ya. Jadi ya inilah ada plus minusnya saya bilang di awal tadi. Jadi setelah sudah bayar ini bayar itu, ada dana tinggal segini ya, makanya baru baru ya buat beli pemain gitu. Makanya kenapa agak lama, karena ya diperhitungkan lah. Nah di zaman
Pak Teddy Cahyono juga kemarin, khususnya musim kemarin lah, itu kan masih belum ada pembatasan budget pembelian pemain. Nah, di zaman sekarang atau di musim ini ya sudah ada pembatasan pemain gitu ya, atau apa ya istilahnya tuh ya salary cap lah gitu ya, atau ya mungkin pembatasan nilai transfer pemain. Nah, ini yang menjadi masalah baru gitu. Jadi tidak bisa disamakan apple to apple, atau di musim kemarin dengan musim sekarang itu tidak bisa disamakan, teman-teman. Jadi ya kalau Kang Adit ini memang sebetulnya sama Saset, bahkan di awal musim kemarin saja sudah menyiapkan, cuma memang agak depending oleh Bojan Hodak, katanya nanti dulu saja. Jadi sebetulnya sudah ada list-list pemain yang memang memang sudah dipersiapkan. Justru ini juga saya pikir ya ada ilmunya dari yang terdahulu lah, dari Pak Teddy dan kawan-kawan gitu ya, diterapkan juga oleh Kang Aditya, yang sehingga ya mungkin dengan caranya sendiri ya begitulah gitu ya. Tapi kalau untuk masalah transfer pemain saya kira masih 50-50 lah, masih sama bagus, walaupun ya yang musim sekarang yang Kang Adit ini banyak persoalan yang harus dibenahi dulu gitu. Baik, itu yang pertama, masalah transfer pemain. Jadi kalau lebih Saset Pak Teddy, oke, kita akuin, tapi ya sekarang imbasnya ke sekarang ada turunannya, teman-teman. Kenapa nggak bisa Saset yang di musim ini di manajemennya Kang Aditya? Karena harus membereskan beberapa hal dulu. Simpel-simpelnya banyak yang harus diluruskan dulu gitu ya. Baik, yang kedua ini juga mengenai tim yang di bawah manajemen terdahulu ataupun manajemen sekarang. Ya kita juga tahu, tadi sedikit saya sudah terangkan, manajemen yang lama itu orang-orangnya sudah oke gitu, teman-teman, sudah terbiasa organisasi, sudah menjadi head ini head itu sebelum masuk ke Persib, jadi sudah terlatih dengan baik. Nah, sedangkan manajemen yang sekarang mungkin timnya masih harus digodok lagi gitu ya. Kita tahu beberapa orang memang sudah ada catatan tersendiri di mata Bobotoh dan sudah tersebar di media gitu ya. Dan inilah mungkin yang harus dibereskan lagi. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau masalah tim ini saya akui harus berpihak kepada timnya atau Kang Adit ini, karena ya di timnya Pak Teddy kemarin itu kurang bisa bersinergi dengan teman-teman supporter. Tapi di zamannya Kang Adit sekarang ya simpelnya sudah diluruskan dan akhirnya merapat ke supporter lagi. Jadi ada sinergi positif yang baik, teman-teman, tentu saja gitu ya. Nah, ini kalau untuk masalah transfer pemain, oke, kita setuju Pak Teddy lebih Saset, tapi dengan beberapa catatan. Tapi kalau dari sinergi ke supporter, kita lebih ke Kang Aditya karena lebih mengerti dan bisa lebih menerima apa yang sebetulnya terjadi selama ini gitu ya. Nah, terakhir ini untuk head to headnya adalah untuk budget, masalah manajemen ini bagaimana gitu. Nah, ini kalau di zaman Pak Teddy Cahyono kita mesti akui itu agak sedikit tertutup, teman-teman. Ini jujur-jujuran saja gitu ya, agak sedikit tertutup. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita nggak tahu nih Pak Teddy ini cara mendapatkan uang 1M atau budget 1M untuk apapun itu di manajemen, ya caranya bagaimana. Mungkin Kang Adit yang sekarang juga caranya bagaimana, agak sedikit berbeda. Jadi kalau untuk dulu ya contoh lah pembelian pemain itu terlalu banyak kode gitu ya di Pak Teddy Cahyono ini. Jadi kode ini, kode itu. Tapi di Kang Adit ini tidak, teman-teman, lebih terbuka. Dan ini memang sebagai media kita lebih menyukai Kang Adit ya gitu ya, karena lebih belak-belakan ditanya pemain ada nggak, ada katanya, tapi memang tidak disebutkan nama, tidak disebutkan ini, karena itu wajar, teman-teman. Ada rambu-rambunya gitu ya, ada batasan-batasannya. Ya samalah dengan yang suka saya sampaikan gitu ya, ada batasan-batasannya. Jadi kalau disebut ada pemain baru nggak, ada gitu, tapi siapanya ya tunggu. Kalau Pak Teddy dulu kan ada nggak pemain baru misalkan gitu ya, ya nantilah, tunggu saja, belum selesai ini, belum selesai itu, dan lain sebagainya. Jadi ya lebih keterbukaannya tuh di zaman Kang Adit ini. Jadi kalau head to headnya menang Kang Adit tentu saja, tapi ya
ada lah beberapa catatan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah itu teman-teman ya, kalau yang memang masih ada yang nanya, kenapa sih sekarang agak lelet, nggak kayak yang dulu gitu ya Pak Teddy Cahyono. Nah itu ada kelebihannya, yaitu kalau Pak Teddy mungkin timnya sudah solid, yang sekarang agak sedikit harus lebih solidkan lagi. Dan untuk pendanaan khususnya dulu ya mungkin punya trik-trik tersendiri gitu, tapi yang sekarang ya apa ya, ada ayah buntutan lah gitu, buntut dari yang sebelumnya, sehingga harus diselesaikan dulu. Mungkin ada tunggakan ini, tunggakan itu diselesaikan di manajemen yang sekarang gitu ya, sehingga ya kurang saset karena harus menyelesaikan beberapa masalah dulu. Nah itu teman-teman mudah-mudahan lebih mengerti gitu ya, tidak menyudutkan satu orang atau tidak, ya kita percayakanlah manajemen siapapun itu, karena akan bekerja sebaik-baiknya untuk Persib Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah untuk budget mungkin ya teman-teman. Apakah memang sekarang putaran kedua ini betul Persib sedang krisis atau tidak? Jawabannya ada teman-teman, tenang aja, ada pemain baru. Tapi ya itu tadi, ada beberapa skema yang akan difikirkan. Tapi Bojan Hodak mengatakan hari ini bahwa kita akan melihat katanya 2 pertandingan dulu ke depan, baru saya akan memutuskan. Tapi menurut saya sih sebetulnya sudah ada, hanya ingin memastikan saja beberapa pemain di Persib ini apakah memang serius atau tidak gitu ya, karena sudah dengan banyaknya pemberitaan di media ya, pemain Persib juga harusnya lebih mawas diri gitu ya, harus menunjukkan determinasi sebagai pemainnya, apakah memang saya kieu-kieu wae atau memang harus menunjukkan yang terbaik. Nah ini Bojan Hodak sedang menunggu itu, minimal kalau menurut saya sampai akhir bulan ini atau sampai dengan pertandingan menghadapi Persis Solo lah. Kalau setelah itu kayaknya memang ada kabar-kabar yang lebih wah lagi gitu ya, apakah memang akan ada pemain asing atau tidak. Nah ini yang masih belum kita bisa bicara banyak teman-teman. Jadi kalau ada isu pemain asing ya mangga saja ditanyakannya ke channel yang itu gitu ya. Kalau saya belum pernah membahas mengenai pemain asing, karena ya masih rendah lah untuk persentase kita bahasnya teman-teman. Tapi kalau pemain lokal ya sering kita bahas, karena ya mungkin di situ ada teka-tekinya teman-teman. Dinikmati saja rumorsnya, ya jangan dianggap serius. Kalaupun dianggap serius ya mangga saja, karena ya itu tadi ya, ada batasan-batasan yang bisa kita sampaikan teman-teman. Tapi sekali lagi, misalkan menyambung video saya yang tadi siang mengenai ada katakanlah 5 atau 6 M itu bisa dapat pemain siapa saja. Nah ini sebetulnya mau saya bahas sekarang, tapi durasinya kemungkinan agak terlalu panjang teman-teman. Jadi besok pagi insya Allah ingatkan saya aja di kolom komentar. Besok jangan lupa mengenai ya budget tersebut, pemain siapa saja sih yang bisa dihadirkan gitu ya teman-teman. Jadi hari ini kita fokuskan mengenai manajemen saja, jadi biar teman-teman yang nanya juga tahu jawaban yang bisa tidak sebelah mata memandang salah satu pimpinan dari Persib Bandung ini. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.